Ubah kata, kamu nggak ngerti saya. Perilaku saya ke kamu tergantung perilaku kamu ke saya. Kenapa sih dia tega melakukan hal ini kepada saya? Hidup tidak adil. Mengapa kehidupan begitu berat buat saya? Barisan kalimat ini merupakan pernyataan juga pertanyaan secara umum. Kata-kata itu kalimat biasa dan banyak diucapkan orang. Dan kalimat itulah pelajaran kali ini yang akan kita bahas dalam Sadar Kaya Advance. Ingat, kata-kata yang keluar adalah cermin lain yang terang untuk membaca atau melihat siapa orang yang mengucapkannya. Kualitas dan isi dalamnya seseorang akan terlihat dari pilihan kata-katanya mengucapkan sebuah kalimat. Apakah kalimatnya sulit dan berat dimengerti atau sangat mudah dimengerti, atau hal yang sulit sekalipun namun kalau dibawakan oleh dia kok jadi faham dan mudah dimengerti. Intinya, semakin Anda mudah dimengerti, susunan kalimat sederhana padahal rumit dan dalam akar masalahnya, Anda masuk dalam kategori orang yang makrifat. Percaya saya. Jadi, susunan kata dirangkai dalam kalimat bisa menunjukkan level isi otak seseorang dan kedalaman spiritualnya. Betapa banyak orang yang sangat-sangat pintar, namun bicaranya kita nggak paham sama sekali. Ada istilah asing, ada istilah akademik, ada istilah sains, semua untuk terlihat pintar, terlihat canggih. Tetapi orang tidak paham, sebenarnya otaknya yang rumit. Dan satu hal yang harus diingat, orang sukses itu mudah dimengerti. Kembali ke perkataan di awal video, satu-satu kita urai. Menurut Anda, orang seperti apa yang mengucapkan kalimat tadi? Satu, dia menunjukkan masalah di luar dirinya. Semua masalah itu karena hal dari luar dirinya. Kedua, dia orang yang sangat reaktif. Ada aksi, dia bereaksi. Ketiga, dia sedang lelah mentalnya. Kunci sukses lain dalam mengelola pikiran sadar kaya, kalau peluang Anda hanya 1% untuk sukses, 99% adalah kegagalan, maka coba lihat yang 99 itu. Apa saja? Begitu Anda tahu semua hal yang 99% kegagalan itu, cobalah sekarang melakukan hal yang sebaliknya. Pasti peluang sukses Anda menjadi 100%. Jadi kalimat tadi kita ubah sekarang. Karena saya mau dimengerti, maka sekarang saya mau mengerti orang lain terlebih dahulu. Apapun sikap orang terhadap saya akan selalu tetap begini, yaitu selalu baik. Mengapa saya mau diperlakukan seperti ini? Stop! Saya mau melakukan hal yang baru. Sekarang kira-kira bagaimana peluang dia dengan merubah hal baru seperti perkataan tersebut? Mengubah ucapan di paragraf awal seperti di paragraf akhir. Pastinya ucapan tadi akan merubah cara berpikir dan bertindak, dan hasilnya pasti positif. Sore kemarin saya ke tempat Babe. Lama tidak ketemu dengan wajah tuanya. Walaupun keriput di wajahnya bertambah, namun tetap saja wajahnya menyejukkan. Saya pun memancing pertanyaan. Kalau kaya secara pengalaman pribadi Babe dirumuskan, apa rumus kaya itu, Be? Dia tidak langsung menjawab, tetapi menarik nafas panjang sebelum menjawab begini. Setahu saya kekayaan itu diambil, bukan diminta. Setahu saya makanan masuk ke mulut itu dimasukkan oleh tangan kita, bukan disuap oleh orang lain. Sama halnya dengan kekayaan. Gak ada kekayaan itu datang. Gak ada jabatan itu diberi. Semuanya harus diambil. Semuanya harus direbut. Nah, cara seperti merebut atau mengambil ini, sayangnya Tuhan yang Maha Adil itu sudah membuat aturan. Sudah ada law-nya atau hukumnya. Mau itu penjahat, mau dia orang baik, mau dia ahli ibadah, mau dia koruptor. Selama menggunakan cara untuk menjadi kaya yang sudah digariskan, mereka pasti kaya. Jadi kaya itu bukan hak orang soleh, atau kaya itu bukan hak orang jahat. Kaya itu hak semua orang. Cara mendapatkannya sudah digariskan, sudah ditentukan, sudah ada pakemnya. Saya kenal sekali pakem itu, kata si Babe sambil menarik nafas panjang lagi. Bahkan jangan kaget kalau rumus yang dikatakan oleh orang banyak salahnya. Misalnya ada pernyataan, kalau kita berbuat baik maka pasti ganjarannya berbuat baik dan menjadi kaya. Kalau kita jahat pasti gak bisa kaya. Mohon maaf, kalau jalan menjadi makmur seperti itu yang dipikirkan atau dikatakan, salah. Maaf sekali lagi, makmur bukan seperti itu. Rasanya itu akan banyak membuat orang kusut kalau berpikir kayak gitu. Saya kasih fakta ya, kenapa koruptor
Lazar itu nggak pernah memberi, pelit, jahat, tapi kaya raya. Urusan dia nanti mati masuk neraka itu urusan lain. Sekali lagi, berarti ada sebuah rumus kaya yang universal. Seperti matahari bersinar, mau penjahat, mau orang baik, matahari tetap menyinari. Nah, hukum kaya berlaku pada semua orang sama. Kemudian Babe menjelaskan 3 hal yang dia jelaskan secara gamblang. Dan bagi saya bukan hal yang baru, tetapi begitu dia menerangkan, saya mendapatkan ahanya. Iya juga ya, benar deh. Kalau sahabat mendengar langsung, pasti akan berkata aha juga. Saya tahu ilmu tersebut karena merupakan salah satu yang diajarkan di Science Together. Tetapi sang Babe menerangkannya secara sederhana. Yang saya komentar, kok gak kepikiran ya kalau bisa kayak gitu. Saya atau kita sebenarnya tahu, namun tidak sesederhana ini. Kita ingin terlihat keren sehingga dirumit-rumitin. Padahal sesederhana 3 hal itu. Sungguh, jika 3 hal itu dikerjakan, mau seorang ibu rumah tangga, mau mahasiswa, mau pegawai negeri, seorang guru, siapapun, Anda bisa menjadi milioner selama memenuhi kaidah-kaidah 3 hal itu dilaksanakan, yaitu jalan menjadi kaya. Ingin tahu? Ingin